Berikut beberapa tips mengatasi bayi bingung puting. Tidak secara disiplin atau jangan hanya perlu menggerakkan lidah atau Halo Mams, jumpa lagi dengan kami di Puput NS Family Channel. Kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya sendiri mengatasi bayi saya yang bingung puting. Dan alhamdulillah usaha saya berhasil. Tapi ketika bayi saya sudah menginjak usia 3,5 bulan, itu ternyata lumayan telat sih Mams. Setelah saya tahu dampak buruk dari bingung puting atau bayi yang tidak menyusu langsung ke ibunya. Untuk dampak bingung puting sendiri atau bayi yang tidak menyusul langsung ke ibunya, bisa lihat di video saya yang saya cantumkan di deskripsi ya Mams. Sebenarnya apa sih bingung puting itu? Bingung puting adalah suatu kondisi di mana bayi kesulitan menghisap air susu ibu langsung dari payudara ibunya karena sebelumnya telah terbiasa menggunakan botol susu atau botol. Nah, sedikit cerita dari saya, bayi saya mengalami bingung puting karena 2 jam setelah melahirkan terjadi sesuatu dengan saya yang mengharuskan saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Jadi saya dipisahkan sama bayi saya. Kemudian mau nggak mau saya mesti memompa ASI saya dan mengirimkan ASI ke tempat bayi saya dirawat, dan di sana bayi saya diminumin ASI saya menggunakan botol susu, menggunakan dot. Nah, dari pengalaman saya kemarin, berikut beberapa tips mengatasi bayi bingung puting. Yang pertama, ciptakan bonding atau ikatan kepada bayi. Jadi di sini agar si bayi lebih merasa nyaman terhadap ibunya, lebih bisa mengenali bau ibunya dan menciptakan ikatan batin antara ibu dan bayi. Bisa dengan memandikannya, memijat setelah mandi, menggendongnya, menimang-nimang sambil menyanyikan lagu, mengajak bicara dengan kontak mata, kemudian coba susukan langsung. Yang kedua, susui sebelum bayi sangat lapar. Hal ini karena ketika bayi sudah sangat lapar, bayi akan mudah rewel dan tentunya bayi akan lebih mudah menangis, sehingga adaptasi terhadap proses menyusui langsung ke payudara ibunya akan menjadi lebih sulit. Yang ketiga, posisikan mams dengan bayi mams senyaman mungkin. Proses menyusui bisa dibantu dengan diganjal bantal, ibu bersandar di tembok dan sebagainya. Yang keempat, pastikan pelekatan saat menyusui dengan benar. Jika pelekatan antara payudara mams dengan mulut bayi tidak benar, maka keluarnya ASI tidak akan maksimal ya mams. Jadi si bayi akan merasa tidak bergairah karena keluarnya ASI hanya sedikit. Nah, si bayi juga tentunya tidak merasa nyaman. yang kelima, Yakinkan diri mams. Yakin bahwa ini yang terbaik untuk bayi akan membuat mams tidak putus asa ketika bayi terus menolak dan bahkan nangis kejer, nangis menjadi. Dengan keinginan kuat dari si ibu tidak akan menyerah dan akan tetap tenang meskipun belum berhasil. Yang keenam, selalu sertakan Allah dalam setiap usaha. Bukan bermaksud ria ya mams, saya hanya ingin berbagi tips kepada mams semuanya. Di sini maksud saya selalu sertakan Allah adalah yakin bahwa semua yang terjadi adalah atas izin Allah. Maka mintalah, berdoalah, ketuklah. Nah, salah satu ikhtiar saya kemarin yaitu sebelum saya mencoba menyusukan payudara langsung ke bayi saya adalah dengan berwudu atau bersuci. Memang tidak langsung berhasil sih, perlu berulang kali, bahkan berkali-kali. Sampai suatu waktu saya paksakan untuk bayi saya terus melekat pada payudara saya. Di situ saya nggak berhenti mengucap Al-Fatihah, Alhamdulillah. Bayi saya terus saya dekap dan pelan-pelan bayi saya menghisap
payudara saya, menghisap dan terus menghisap. Dan alhamdulillah saya berhasil. Di situ saya seperti dilahirkan kembali. Saya seperti kembali ke waktu di mana saya melahirkan bayi saya. Masya Allah. Mungkin agak berlebihan sih, tapi buat moms yang mengalami seperti saya pasti akan merasakan perasaan yang sama. Nah, yang terakhir, tips dari saya untuk mencegah bayi bingung putih. Yang pertama, jangan lewatkan IMD atau inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana bayi ditidurkan di dada ibu dan dibiarkan mencari puting susu sendiri. Tidak disodorkan ya, biarkan bayi mencari puting susu ibunya sendiri. Nah, IMD ini akan sangat membantu dalam keberlangsungan dalam pemberian ASI eksklusif. Saya ingat betul pada waktu itu saya memang melewatkan proses ini satu ini. Salah satu kerabat saya yang menemani saya bersalin, ketika saya tidak melakukan IMD, beliau malah lebih mementingkan bedongnya ke bayi saya. Jangan, bedongnya sayang, nggak usah dilepas. Jadi pertama kali saya menyusui bayi saya seperti menyusui biasa. Bayi saya tiduran, terus saya menyusui miring seperti itu. Entah ini bersangkutan benar atau tidak terhadap bingung putingnya bayi saya. Yang jelas untuk moms yang hendak melahirkan, jangan lewatkan proses satu ini ya moms. Karena selain mencegah bingung puting, IMD memiliki banyak sekali manfaat untuk bayi dan juga untuk ibu. Yang kedua, hindari pemakaian DOT di awal kelahiran bayi. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, bahwa ketika bayi menyusu langsung ke ibunya, bayi perlu menggerakkan ke 40 otot wajahnya. Berbeda dengan ketika menyusu dari DOT yang hanya menggerakkan lidah dan rahang bawahnya, maka ketika bayi harus beradaptasi dari DOT ke payudara ibunya secara langsung, maka bayi harus bekerja ekstra. Dia harus bekerja lebih kuat lagi, dan itu membuat bayi mungkin agak kesulitan, yang membuat dia menjadi bingung puting. Nah, amit-amit jika terjadi kasus seperti saya, di mana karena suatu hal si ibu dan si bayi harus dipisahkan, maka meminumkan ASI yang terbaik adalah dengan menggunakan sendok, bukan dituang ke mulut bayi langsung ya mams. Itu justru beresiko membuat bayi tersedak, melainkan tempelkan sendok yang berisi ASI ke lidah bayi, biarkan lidah bayi yang meraih ASI tersebut, kayak kucing minum itu loh maaf. Semoga moms yang bayinya sedang mengalami bingung puting bisa berhasil dengan tips dari saya ini. Atau buat moms yang sedang menunggu masa-masa kelahiran, tips dari saya semoga bisa membantu mencegah terjadinya bingung puting pada bayi moms. Nah, sekian dulu video sharing saya kali ini tentang tips mencegah dan mengatasi bayi bingung puting. Salam ibu pintar, ibu yang selalu haus akan ilmu perawatan dan pengasuhan sang bayi, karena tumbuh kembang bayi bukan datang sendiri ya mams, melainkan dari cara perawatan, pola pengasuhan, serta bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan bayi kita. Sekian dulu, assalamualaikum.